Apa kabar sahabat tani? Di video kali ini saya ke lahannya Pak Miskam. Pak Miskam ya, kebetulan Pak Miskam itu lagi di lahan. Oh iya itu lahan orang yang di dekat pantai. Oke, kita samperin dulu Pak Miskam. Halo Pak Dis, assalamualaikum. Salam. Ini porangnya ya? Ya ini orang yang saya tanam di lokasi terbuka dalam arti terbuka ini langsung kita masukkan ke tanah saja. Itu udah umur berapa itu? Udah tinggi-tinggi kayaknya yang nih. Ini sekitar 16-17 hari ini setelah tanam. Tapi ini tanam yang udah umbi besar gitu ya? Ini kemarin saya tanam umbi yang mungkin setengah kilo sampai 1 kilo dalam per butirnya itu. Ini kemarin tanamnya itu ada pupuk kandangnya enggak? Yang ini? Kalau pupuk kandang ada. Ada. Sebagai pupuk dasar. Tapi udah proses fermentasi ya? Kalau proses fermentasi itu jelas ya, dikarenakan kita juga tidak pernah mau menemui kata kegagalan dalam bertani. Jadi ini sudah umur 17? Sekitar 17 hari. Tapi tanamannya udah umbi besar. Ya gitu kemarin itu kan udah ada, dia sudah bertunas mungkin lebih kurang 3-4 cm. Jadi perbedaannya kalau di lahan terbuka seperti ini, kalau sama di polybag itu apa perbedaannya Pak? Perbedaannya untuk pertumbuhan, kalau di tanah terbuka seperti ini dia punya akar itu secara leluasa untuk mencari makan. Oh gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya sistem polybag itu hanya karena lahan nggak punya lahan atau gimana, atau lahannya sempit? Ya yang jelas karena kepingin budidaya satu terkendala dengan adanya lahan. Otomatis juga ya dikarenakan tidak pernah ada lahan, ya udah kita masukkan ke polybag saja. Gitu ya. Jadi kemarin pas waktu saya itu pas tanya bibit, banyak yang tanya itu sistemnya kalau sama Pak Miskam itu seperti apa, atau nanti hasil panennya siapa yang jual lah, dia masih ketakutan dengan penjualan juga. Kalau masalah penjualan itu jangan pernah takut ya, dikarenakan saya walaupun sebagai petani, tapi saya juga bisa dan sering untuk mengeluarkan barang panenan daripada para petani dengan harga yang mungkin sudah jadi patokan dari kontrak ya? Bukan kontrak lagi, cuman barang itu banyak yang menghendaki. Kalau pasarnya orang itu luas ya, pasar tujuan suplai itu saya rasa ataupun dari mereka para juragan berbicara bahwa untuk pemasaran hasil bumi khususnya untuk porang itu saya yakin dari Indonesia saja itu belum apa-apa daripada permintaan pasar ya. Ini umur berapa nanti akan dipanen? Ya itu terserah sama kita, mau kita panen 1 musim kah, mau 2 musim kah, itu terserah. Semakin lama kita manen ya, semakin besar umbi yang nanti kita hasilkan. Jadi sahabat tani jangan khawatir kalau tanam porang. Jadi nanti bisa konsultasi dengan Pak Miskam, gimana pemasarannya, gimana sistem budidayanya. Beliau ini sangat terbuka. Dia itu sebagai pelopor loh di Kebumen Timur. Oh iya, jadi seneng lah. Saya lihat ini seneng. Selain itu masuk akar, walaupun dia punya itu batang di sana, akarnya sampai sini juga. Wah, akarnya ini ya? Ya ini kan memang harus seperti ini ya? Ya, itu terserah dari masing-masing petani, itu dia punya cara tersendiri. Oh iya. Jadi untuk tanaman yang lahan terbuka ini jarak tanamnya ini sampai sini berapa ini? Kalau ini mungkin sekitar 2,5 jengkal ataupun 50-an cm. Oh 50 cm. Sini ke sini ini lebih itu loh. Itu pun ya tergantung juga, mungkin ada 75 sampai 80 cm. Berarti sekitar 50 kali 70 lah ya. Ya sekitar itulah. Panjenengan sudah bisa melihat sendiri seperti apa tempatnya.
Nah, ini contoh. Ini kan dia kan belum muncul ya, ataupun belum tumbuh. Bisa dicek. Belum apa namanya? Belum jebol dari tanah, nggih. Oh, ya. Nah, ini saya buktikan. Coba lihat. Tanaman yang saya tanam ini tumbuh ataupun tidak, panjenengan sendiri yang bisa melihat. Ya. Tapi akarnya udah. Tunas dia itu belum jebol tanah. Oh, ini. Ternyata tumbuh juga, kirain Tumbuh. busuk atau gimana? Nah, Tapi ada angka kebusukan di walaupun enggak tumbuh. ya kemungkinan besar ada, tapi kan hanya berapa persen lah, termasuk kalau memang dari awal kita nanam bibit yang berkualitas, dalam arti bibit bagus, itu untuk tumbuhnya itu pun mendekati angka 90%, bahkan 100% juga. Untuk daya hidupnya itu. Iya, termasuk ini juga ya, panjenengan lihat, panjenengan. Nah, iya toh? Iya. Kirain belum tumbuh. Tapi Semua. yang anehnya gini loh. Ini kan yang lain kayaknya udah agak seragam ya. Kok banyak ada yang salah satu ataupun 5 tempat yang tumbuhnya itu sangat itu loh. Ketinggal. Sangat kecil, tertinggal lah. Nah, itu ketertinggalannya daripada bibit bisa tumbuh ataupun jebol dari tanah itu tergantung daripada awal bibit yang kita tanam. Kalau misal tunas itu sudah segini, mungkin dalam 1 minggu itu sudah jebol semua di dalam tanah. Seperti kemarin itu ada umbi Yang kecil, yang hanya tunasnya itu Tunasnya baru kecil, baru mulai tunas ya. Itu butuh waktu ataupun proses. Jadi kita nanam seperti ini itu jangan khawatir kalau itu nanti enggak. Andai kata bibit normal, saya yakin ke semuanya itu pasti tumbuh. Cuman kita tinggal tunggu waktunya saja. Pada saat musimnya tumbuh pasti tumbuh. Nah, monggo jenengan cari semua. Ini ada semua. Oke, kalau saya mau tanya Pak Dimiskam. Jadi untuk perawatan ya, saya ini juga awal sih. Ini hal baru bagi saya. Iya. Jadi kalau untuk penyiraman sampai pemupukan itu berapa ataupun apa perlu dipupuk kimia atau enggak itu? Kalau bisa ini diusahakan walaupun nantinya pakai kimia juga, tapi diusahakan itu kalau bisa pakai yang organik saja. Oh, Pak, yang organik mampu tapi dia itu pasti mampu. Ini termasuk ya barusan juga nggak kelihatan tunasnya seperti apa, tapi setelah saya korek, inilah akarnya. bentuk daripada akar, dan ternyata di dalamnya sini monggo panjenengan perseni sendiri sudah bertunas ataupun belum. Nah, monggo silahkan. Semua tetap bertunas, semua pasti hidup. Cuma agak lambat. Ya, tunggu waktu saja. Kualitas bibit juga. Ya. Jadi ini hanya pupuk dasar yang dipakai atau nanti ada pupuk susulan? Ya, untuk pupuk susulan kemungkinan besar ada, karena kita juga butuh si tanaman itu dengan pertumbuhan yang sangat-sangat normal. Ya. Ini kok 2 ya? Ini 2, walaupun dia satu butir ubi. bibit ataupun bibit. satu umbi, dia itu bisa bertunas 2, 3 ataupun bahkan 4 kali. Oh, ternyata kirain hanya tunas tunggal aja. Tidak. Iya, jadi Pak D, saya mau tanya lagi. Ini kalau satu pohon itu bisa tumbuh 1 ubi atau ada beberapa umbi yang tumbuh itu? Kalau bibit tetap satu, Tetap satu. umbi. Sampai panen pun tetap 1. Cuman besar kecilnya umbi hasil panen itu tergantung daripada bibit yang kita tanam dari awal. Tetap ini umbinya juga panen. Nanti di sini juga ada. Ada hasil katak. Katak. Ya, kataknya itu di atas nanti juga kita panen. Kualitas bibit bagus itu ya. Iya. Oke Pak Dimiskam, saya pengen
lihat yang perbedaannya di lahan terbuka seperti ini sama di polybag. Tapi boleh nggak? Soalnya kan saya takutnya ganggu jenengan kerja itu loh. Ya boleh juga dengan menghendaki untuk ke lokasi polybag, monggo silahkan. Kita jalan menuju ke lokasi tersebut. Oke. Ya udah sahabat tani, kita lanjut ke lokasi yang polybag. Ayo. Halo, oke sahabat tani. Jadi saya sudah sampai di lahan yang polybag. Nah, kita lihat-lihat dulu. Jadi perlu pengurukan ini Pak Demiskam? Bukan masalah perlu pengurukan, cuman ini apa namanya? Ya dikarenakan mungkin pada saat tumbuh karena mungkin kita nanamnya itu terlalu dangkal. Oh gitu. Pada saat kena hujan, si umbi itu timbul. Maka dari itu perlu sedikit tambahan untuk tanah agar supaya si umbi tersebut terpendam. Ini medianya apa ini? Medianya ini dari awal itu pupuk kandang, Kotoran sapi. ya, Kotoran sapi sahabat tani. kohe sapi, Oke sapi. ya, kotoran sapi. Ya. Jadi sahabat tani, sebenarnya sangat mudah untuk budidaya porang kalau kita itu ada kemauan. Sebenarnya juga Pak Demiskam ini orangnya juga terbuka, nggak ada rahasia-rahasiaan. Dia mau ditanya apapun dia jawab semua. Malah dia menyarankan kalau mau budidaya, ayo dia akan siap mengawal dari mulai tanam sampai panen. Apalagi hasil panennya Pak Demiskam itu mau menampung. Ya. Ini ada yang tumbuh 3 ini Pak De. Ini tetap satu umbinya. Ini tetap satu umbi, Padahal ini tapi tumbuh dia 3. ada 3 tunas. Ini nggak mempengaruhi pertumbuhannya ini? Oh tidak. Tidak. Ini penyiraman berapa kali Pak De dalam itu 1 minggu? Sementara ini dari awal kita nanam itu tidak pernah kita siram, nggak Ada curah hujan ya. Iya, karena dia juga untuk tanaman ini tidak terlalu memerlukan air. Ini kalau total jumlah yang di tanaman polybag ada berapa polybag ini Pak De? Ya mungkin kalau keseluruhan ada sekitar 3.790 polybag. Mantap. Kali masing-masing polybag itu bibitnya itu tidak kurang dari angka setengah kilo. Oh berarti udah ubi yang udah Ya, ini. lumayan. Oh jadi tinggal pembesaran sahabat tani. Ini semua sebenarnya pakai kecil-kecil. Baik, monggo silakan dikasih monggo. Semua sudah bertunas semua. Udah berguna semua ini. Oke sahabat tani, terima kasih banyak Pak Demiskam. Oh Saya iya, udah iya. diajak muter-muter keliling-keliling. Jadi untuk sahabat tani semua, bila mana sahabat tani pengen budidaya porang ataupun dengan nggak punya lahan, kita bisa pakai polybag. Jadi Pak Demiskam ini orangnya sangat terbuka, nggak ada rahasia-rahasiaan. Oke, tetap semangat bertani, walaupun kita nggak punya lahan, ya sistem polybag pun juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, bisa bertani. Salam petani Indonesia.